Saudara Imarini, siap untuk Pak uji siang ini? Siap, Pak. Oke, Pak adalah penguji yang ketiga ya, termasuk Pak Wibing 1 dan penguji yang ketiga setelah Bapak Hamilton Selan dan Pak Roli tadi. Mungkin sedikit pertanyaan saya, tapi saya ingin jawabannya yang lebih banyak ya. Dalam tulisan kamu ini ada sampai 156 orang. Kemudian dalam uji ini ada uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, dan sampai terakhir itu uji regresi linier berganda. Ada 7 uji yang kamu lakukan dalam penelitian ini. Pertanyaannya, tolong kamu jelaskan satu persatu dari ketujuh uji ini. Silakan dulu ya, nanti pertanyaan berikutnya. Baik, Pak. Jadi yang pertama yaitu uji validitas. Dari di sini uji validitas itu saya lakukan untuk mengetahui apakah data-data responden yang saya berikan itu dia valid atau tidak, Pak. Ternyata setelah saya uji, ternyata data-data yang saya berikan kepada responden itu, kuesioner yang saya berikan, semua data yang saya berikan itu semuanya valid. Kemudian yang kedua yaitu uji reliabilitas. Uji reliabilitas ini di sini untuk mengetahui apakah data-data tersebut reliable atau tidak. Dan ternyata setelah diuji, data-data tersebut reliable. Kemudian uji normalitas. Uji normalitas dilakukan untuk menilai sebaran data variabel itu berdistribusi normal atau tidak. Dan di sini saya menggunakan nilai signifikansi 0,05 dengan pengambilan keputusan apakah jika nilai signifikansinya itu lebih besar dari 0,05 maka nilai residual tersebut berdistribusi normal. Begitupun sebaliknya, jika nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 maka otomatis nilai residualnya tersebut berdistribusi tidak normal. Dari hasil pengujian saya memiliki data uji normalitas sebesar 0,978. Dia lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal atau dapat dipakai dalam penelitian. Yang berikut uji linearitas. Uji linearitas dilakukan dengan mencari persamaan garis regresi variabel bebas atau variabel X terhadap variabel terikat atau variabel Y. Jadi jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05 maka terdapat hubungan yang linear antara variabel bebas dan juga variabel terikat. Tetapi jika nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05 maka tidak terdapat hubungan yang linear antara variabel bebas dan juga variabel terikat. Dan berdasarkan hasil penelitian saya memiliki nilai signifikansi sebesar 0,476 lebih kecil dari 0,05 maka hubungan antara variabel X dan Y adalah linear. Yang ketiga yang berikut yaitu uji multikolinearitas data. Jadi uji multikolinearitas data dilihat dari nilai toleransi atau nilai variance inflation factor atau nilai VIF. Jadi apabila nilai VIF dia lebih kecil dari 10 berarti tidak terdapat multikolinearitas. Apabila nilai VIF lebih besar dari 10 maka terdapat multikolinearitas. Uji multikolinearitas ini dia bertujuan untuk menguji apakah ditemukannya adanya korelasi antara variabel X dan juga variabel Y atau variabel motivasi belajar dan juga kreativitas belajar dan variabel hasil belajar atau variabel Y. Dan di sini berdasarkan hasil uji ternyata variabel X dan variabel Y tidak terjadi multikolinearitas data. Yang berikut uji heteroskedastisitas. Berdasarkan uji heteroskedastisitas, dasar pengambilan keputusannya yaitu adalah nilai signifikansi antara variabel independen dengan nilai absolut residual lebih besar dari 0,05 maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.
Begitupun sebaliknya, apabila nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 maka akan terjadi heteroskedastisitas data. Jadi, berdasarkan hasil penelitian, nilai motivasi belajar memiliki nilai sebesar 0,708 lebih besar dari 0,05 dan nilai kreativitas belajar memiliki nilai 0,885 lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar dan juga kreativitas belajar tidak terjadi heteroskedastisitas data. Yang berikut uji hipotesis linier berganda data. Jadi uji hipotesis linier berganda data ini saya menggunakan 3 hipotesis. Yang pertama yaitu apakah terdapat pengaruh antara motivasi belajar dan juga hasil belajar. Yang kedua, apakah terdapat pengaruh antara kreativitas belajar dan juga hasil belajar. Dan yang ketiga adalah hipotesis terdapat pengaruh antara motivasi belajar dan kreativitas belajar terhadap hasil belajar. Berdasarkan hasil uji hipotesis yang saya lakukan, hasil uji untuk hipotesis pertama, variabel X1 motivasi belajar terhadap variabel Y atau hasil belajar. Di situ ternyata nilai dari variabel motivasi belajar memiliki nilai 0,04 lebih kecil dari 0,05 dan juga T hitung 2,89 lebih besar dari T tabel 1,975, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara motivasi belajar dan juga hasil belajar. Yang berikut hipotesis yang kedua yaitu pengaruh antara kreativitas belajar dan juga hasil belajar. Berdasarkan hasil penelitian, saya mendapatkan nilai 0,119 lebih besar dari 0,05 dan juga T hitung 1,569 lebih kecil dari 1,975 T tabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua ditolak atau kreativitas belajar tidak berpengaruh terhadap hasil belajar. Dan yang ketiga, apakah terdapat pengaruh antara motivasi belajar dan juga kreativitas belajar terhadap hasil belajar? Berdasarkan hasil penelitian saya mendapatkan nilai 0,04 lebih kecil dari 0,05 dan juga F hitung 5,712 lebih besar dari F tabel 3,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa ternyata motivasi belajar dan juga kreativitas belajar memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap hasil belajar. Jadi berdasarkan 7 uji yang saya lakukan dari penelitian saya ini, saya menyimpulkan bahwa motivasi belajar dan juga kreativitas belajar berpengaruh terhadap hasil belajar. Tetapi yang memiliki pengaruh paling tinggi yaitu motivasi belajar. Karena orang yang memiliki motivasi belajar yang tinggi, otomatis dia akan memiliki kreativitas belajar dan juga mendapatkan hasil belajar yang baik. Tetapi jika orang itu dia hanya memiliki kreativitas belajar, tetapi tidak memiliki kemauan untuk tidak memiliki motivasi belajar atau tidak memiliki kemauan untuk belajar, maka akan percuma saja, karena ketika dia tidak ingin belajar walaupun dia memiliki motivasi belajar, maka hasil belajarnya akan buruk. Demikian presentasi saya. Iya, terima kasih. Yang paling rendah itu 7 orang yang masuk dalam kategori sangat tidak setuju itu untuk variabel motivasi belajar, Pak, variabel X1. Nah, terus jika kamu bandingkan dengan kreativitasnya seperti apa? Motivasi dengan kreativitas, mana yang lebih tinggi? Motivasi dengan kreativitas yang lebih tingginya sangat setuju itu motivasi belajar, Pak, karena motivasi belajar memiliki jumlah 58 orang, sedangkan kreativitas belajar memiliki jumlah 57. 57. Ya. Kamu sudah paham itu, Tom? Siap, Pak. Paham, loh. Siap. Nah, terus yang angket bagaimana angket? Angket dan nilai. Angket dan nilai. Kan motivasi dan kreativitas terhadap hasil kan? Ya. Nah, ini Pak tanya hasil belajar ini bagaimana? Hasil belajar yang kamu peroleh kemarin kan kamu
tidak bisa jadi pedoman nanti. Iya. Dalam kesimpulan maksudnya ada nilai. Ada nilai. Nah, nilainya seperti apa? Nilainya saya masukkan di dalam bab di lampiran Pak, ada di lampiran apa? Itu nilai sebelum Itu atau nilai sesudah? Itu nilai UTS Pak. Karena waktu penelitian Nilai UTS berarti nilai asli yang belum ditambah dengan belum Pak. tugas. Ya, karena waktu penelitian kemarin belum ujian akhir Pak. Siswanya belum ujian akhir semester. Nah, bagaimana motivasi terhadap hasil dan kreativitas terhadap hasil? Kalau misalnya contohnya saya ambil contoh dari diri saya sendiri Pak. Saya dari SMA, lalu saya masuk di jurusan teknik. Dari situ saya lihat teman-teman lain yang dari SMK, mereka punya kelebihan masing-masing di situ. Ada yang bisa baru masuk langsung lincah merek, langsung lincah gambar. Tapi saya yang dari SMA otomatis saya harus belajar dari awal. Tapi karena saya punya motivasi dari situ, saya juga ingin belajar bahwa saya tidak harus kalah dengan teman-teman lain yang dari SMK. Saya harus buktikan diri saya bahwa saya bisa. Ketika saya punya motivasi belajar yang tinggi, pasti otomatis saya akan mendapatkan kreativitas belajar itu. Dan puji Tuhan, saya bisa sampai di titik ini. Kreativitas yang muncul kedua ya. Memang harus pakai pasangan batako. Ya, pasangan. Itu standar dari mana pakai batako di? Dari pribadi sendiri. Nah itu. Standar tuh masa orang kalau lihat pasangan batako kan orang tua.